وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني ma'asyara al-ikhwah, para hadirin, semoga kita semua senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua. Diiringi salawat serta salam semoga selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua senantiasa diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam meniti sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam ila yaumiddin, sampai hari kiamat kelak. Ikhwani fid din, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, sekarang kita masih berada di bulan Syawal, salah satu bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa diistimewakan, ikhwani? Di antaranya kata para ulama, karena bulan Syawal ada beberapa hukum syariat yang berkaitan dengannya. Di antaranya yang kita tahu bahwasanya pada tanggal 1 Syawal, pada hari tersebut kaum muslimin berbahagia. Hari kegembiraannya kaum muslimin, hari raya kaum muslimin, yaitu hari raya Idul Fitr. Dan juga kita telah mengetahui bahwasanya pada pagi hari tersebut, sebelum kita keluar menuju tanah lapang untuk mendirikan salat Id, maka di situ ada waktu yang paling afdal, paling utama untuk kita mengeluarkan zakat fitrah, tentunya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Apa kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma? Wa amara biha an tuadda qabla khurujin nasi ila salah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk zakat fitrah tersebut dikeluarkan kepada mereka, diberikan kepada mereka yang membutuhkan, tentunya yang berhak menerima zakat tersebut sebelum manusia keluar untuk salat. Dan juga pada tanggal 1 Syawal kita ketahui bahwasanya pada hari tersebut dilarang bagi kaum muslimin untuk berpuasa. Sehingga ketika kita berpuasa pada hari tersebut, apakah puasa kita sah? Tidak sah. Batal. Tidak sah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Umar radhiyallahu taala an, "Inna hadaini yawman." Sesungguhnya dua hari ini, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa pada dua hari tersebut. Yang pertama, yaumun fitrikum an siyamikum. Hari di mana kalian berbuka dari puasa kalian. Apa yang dimaksud di sini? Hari Idul Fitr. Kemudian hari yang kedua, wal akharu yaumun ta'kuluna fihi min nusukikum. Pada hari kalian memakan daging sesembelihan kalian, hewan kurban kalian, yaitu pada hari Idul Adha. Jadi dua hari ini, ikhwani, Rasulullah SAW melarang kaum muslimin, kita semua, untuk berpuasa pada dua hari tersebut. Sehingga apabila kita melakukan berpuasa pada dua hari tersebut, puasa kita tidak sah. Kemudian di antara hukum yang berkaitan dengan bulan Syawal, bahwasanya bulan Syawal
adalah bulan pertama dari bulan-bulan haji. Bulan pertama dari bulan-bulan haji, yang apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, kesempatan bagi kita ikhwani untuk berhaji, maka sudah seharusnya kita mulai bersiap-siap karena kita telah memasuki bulan haji. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ashhurul hajj Syawal wa Dzulqa'dah wa Dzulhajjah. Bulan-bulan haji, wa ashrun min Dzulhajjah. Bulan-bulan haji kata Abdullah bin Umar, pertama apa? Syawal. Kemudian yang kedua Dzulqa'dah atau Qi'dah. Kemudian yang ketiga 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Dan di antara hukum yang berkaitan dengan bulan yang istimewa ini ikhwan, bahwasanya sebagian para sahabat mereka berpendapat bahwa di antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melangsungkan pernikahan pada bulan Syawal. Yang jomblo-jomblo ini, ini waktu antum. Karena ini merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Tazawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku pada bulan Syawal. Wa bana bi fi Syawal. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu rumah denganku, atau di dalam riwayat yang lain menggauliku, di bulan Syawal. Abu Zaid, yang pertanyaannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu taala anha pada umur Aisyah yang keberapa? 9 atau 10? 6 tahun asal. 6 tahun. Akan tetapi ikhwani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, tidak langsung satu rumah dengan Aisyah setelah beliau menikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Melainkan beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi Aisyah itu ketika Aisyah pada umur berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun. Jadi ini membantah sebenarnya apa yang dikatakan oleh orang-orang liberal, orang-orang sekuler ikhwan, yang mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mohon maaf, ya, seseorang yang melakukan pelecehan seksual, atau kata mereka mania seks, mohon maaf. Maka kita katakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menikahi Aisyah betul pada umur Aisyah berapa tadi? 6 tahun. Akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam satu rumah dengan Aisyah ketika umur Aisyah 9 tahun. Baik, kalau antum katakan 9 tahun juga itu masih kecil. Antum jangan samakan ikhwani budaya kita di zaman sekarang dengan budaya zaman dahulu, Arab zaman dahulu. Coba antum pikirkan sekarang. Apakah ada orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy mencela, mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena pernikahan beliau dengan Aisyah radhiyallahu taala anha? Ini orang-orang Quraisy itu mereka sengit sekali ikhwan di dalam apa? Mencaci Rasulullah sallallahu, mencela Rasulullah sallallahu. Rasulullah dikatakan gila, Rasulullah dikatakan penyihir, Rasulullah dikatakan apa lagi? Gila, itu majnun. Nah, akan tapi apakah antum pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicela karena pernikahannya dengan Aisyah? Berarti pernikahan beliau dengan Aisyah sesuatu yang aib atau tidak? Akan tapi musuh-musuh Islam sekarang ini ikhwan mencari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tapi apa? Mereka tidak bisa melakukan. Baik. Oleh karena itu, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan nikah atau melangsungkan pernikahan di bulan Syawal itu hukumnya sunnah. Kemudian di antara hukum yang berkaitan dengan bulan ini ikhwani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan puasa sunnah pada bulan ini. Berapa hari? 6 hari. 6 hari. Tentunya bagi mereka yang telah lengkap puasa Ramadannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana
thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, kata para ulama kita, yang dimaksud dengan berpuasa pada bulan Ramadan di sini yaitu mereka yang menyempurnakan puasa Ramadannya, kemudian diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan ia telah berpuasa berapa lama? 1 tahun. Jadi ini ganjaran yang sangat luar biasa, yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang mengerjakan puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal. Tapi ingat ikhwani, syaratnya apa tadi? Menyempurnakan puasa Ramadan. Kalau misalkan ada di antara kita yang memiliki tunggakan atau hutang, ya, puasa Ramadan sempurnakan dahulu puasa Ramadannya, kemudian ia puasa Syawal. Puasa Syawal. Tapi di antara para ulama kita, kalau misalkan Syawal sudah sempit, tinggal 6 hari misalkan, sedangkan kita belum memulai puasa 6 Syawal, maka mana yang terlebih dahulu? Apakah kita mengqadha puasa Ramadan kita atau kita puasa Syawal? Puasa Syawal. Puasa Syawal karena waktunya saat itu sudah sempit. Wallahu taala alam. Baik. Ini beberapa hukum yang berkaitan dengan bulan yang mulia ini, ikhwani, yaitu bulan Syawal. Kemudian kita kembali ke kitab kita. Terakhir, kalau tidak salah, kita sudah membahas ibadah al-istighafah. Nah, dan insyaallah ta'ala pada malam yang berbahagia ini kita akan mencoba sedikit membahas ibadah yang berikutnya, yaitu ibadah az-zabhu, kemudian ibadah an-nadhru. 2 ibadah terakhir yang beliau sebutkan di sini. Yang pertama apa tadi? Az-zabh. Kemudian yang kedua an-nadhru. Baik. Kata beliau wadh-dhabhu. Apa arti az-zabh? Menyembelih. Dan ini termasuk ibadah. Az-zabhu termasuk ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-162 dan 163. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah." Allah Subhanahu wa taala katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan nusukku. Para ulama, ya, mereka memberikan tafsir nusuk ini banyak. Ada beberapa tafsir tentang nusuk ini, ikhwani. Di antara tafsiran nusuk yang dikatakan oleh para ulama adalah apa? Sesembelihan. Jadi artinya sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidupku dan matiku untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, la syarikalah, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apa arti dari az-zabh itu, ikhwan? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, az-zabh izhaqur ruhi bi iraqati ad-dam ala wajhin makhsus. Az-zabh itu maknanya adalah kita menghilangkan ruh. Ruh ini dihilangkan dengan mengeluarkan darah ala wajhin makhsus, dengan cara yang khusus. Jadi kita menghilangkan ruh hewan sesembelihan kita dengan cara apa? Mengeluarkan darahnya. Dengan cara yang sudah ditetapkan, dengan cara yang khusus. Dengan cara yang khusus. Baik, kata beliau di sini, ikhwani, maksud ana Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menyembelih itu banyak sifatnya. Menyembelih itu banyak macamnya. Di antara macam dari menyembelih itu, kata beliau di sini, ikhwan, al-awwalu an yaqa'a ibadatan, yaitu menyembelih yang sifatnya ibadah, kita mengeluarkan darah dalam rangka taqarrub ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata beliau, fa hadza la yakunu illa lillah. Menyembelih seperti ini, ikhwan, tidak boleh diberikan kecuali siapa? Kecuali kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menyembelih yang sifatnya ibadah, yang bernilai ibadah, hanya boleh diberikan kepada siapa?
Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kita perhatikan sekarang ini di televisi atau media sosial? Atau mungkin ada di antara antum yang pernah melihat dengan kepala mata antum sendiri, ya, mata kepala antum sendiri, ya, seseorang yang atau mereka yang menyembelih kerbau, kemudian kepalanya disimpan di sesajen, lalu sesajen tersebut diletakkan di gunung ini atau gunung itu atau dibuang ke tengah laut. Maka jelas ini semua ikhwani fiddin perbuatan syirik. Baik, kenapa Abu Zaidan? Memberikan sembelihan kepada selain Allah. Baik, apa bedanya misalkan kalau ana sembelih untuk tamu? Apa itu juga memberikan sembelihan kepada selain Allah? Ana sembelih ayam misalkan untuk tamu ana yang hadir di rumah ana. Ahsanta. Apa jawabannya Abu Zaidan? Ahsanta. Tergantung apa tujuan dia menyembelih. Tapi yang pertama itu ikhwan, sifatnya ibadah. Sekali lagi sifatnya ibadah. Menyembelih yang seperti itu ikhwan bernilai ibadah, bernilai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menyembelih yang dengan nilai seperti ini ikhwan hanya boleh diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengancam mereka yang menyembelih kepada selain Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, haddatsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan 4 nasihat kepadaku. Yang pertama ikhwan, kata Ali bin Abi Thalib, la'anallaha man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat, semoga Allah melaknat orang-orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, la'anallaha man la'ana walidayhi. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang melaknat kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah, wa la'anallaha man awa muhditsan atau awa muhdatsan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang melindungi orang yang jahat. Ini yang pertama. Kalau kita baca dengan muhditsan atau awa muhdatsan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat seseorang yang melakukan perbuatan bid'ah. Dan yang keempat, nasihat yang keempat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib, la'anallaha man ghayyara manar al-ard. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang merubah patokan batasan tanah. Jadi ikhwani fiddin azanillah wa iyyakum ajma'in, ini sifat menyembelih yang pertama. Apa tadi? Sifatnya ibadah dalam rangka bertaqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Dan kita katakan tadi, menyembelih seperti ini ikhwan harus diberikan kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua ikhwan, an yaqa'a ikraman li dhaif aw walimatan li 'ursin wa nahwi dzalik. Kita menyembelih dengan tujuan untuk menghormati tamu kita, memuliakan tamu kita, atau kita menyembelih untuk bikin walimah atau semisalnya. Maka kata beliau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa hadza ma'murun bihi imma wujudan aw istihbaba. Hukum yang seperti ini ikhwan, penyembelihan seperti ini bisa jadi dia wajib, bisa jadi dia sunnah. Tergantung untuk apa ia menyembelih. Contoh yang beliau sebutkan tadi, kalau kita menyembelih untuk menghormati tamu, hukum dari menghormati tamu, memuliakan tamu itu apa? Wajib. Mana dalilnya? Ahsanta, di dalam hadis arba'in, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia berkata dengan perkataan-perkataan yang baik. Kalau tidak, diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Wa man kana memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Jadi hukum asal memuliakan tamu itu ikhwan wajib. Akan tetapi apakah antum harus ketika antum didatangi oleh tamu antum harus menyembelih? Harus potong kambing, potong sapi, potong ayam? Tergantung kemampuan.
tergantung kemampuan. Akan tetapi sesembelihan atau penyembelihan kita itu ikhwan tergantung hukum dari apa yang kita kerjakan. Faham ini? Faham jamaah? Faham? Begitu pula dengan tadi bikin walimah. Itu semua tergantung hukumnya, itu tergantung tujuannya. Faham Pak Lubis? Faham insyaallah? Nah, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, an yaqa'a ala wajhi tamattu' bil akli awil ittijari bihi wa nahwi dalik. Kita menyembelih dengan tujuan untuk bersenang-senang. Dalam artian kita menyembelih untuk kita makan sendiri atau kita jual kembali daging hewan sesembelihan kita. Apa hukumnya ini ikhwan? Kata beliau, fahada min qismil mubah. Ini hukumnya mubah. Boleh-boleh saja. Jadi misalkan kalau antum lapar, antum pengen makan ayam, antum ambil ayam di kandang antum, kemudian antum gorok, antum sembelih, ima antum masak dia, dibuatkan saronco atau antum bakar, itu terserah antum, maka ini hukumnya apa ikhwan? Hukum apanya? Hukum mubah. Fahimtum ikhwan? Fahimtum? Nah, jadi menyembelih, kita ulangi secara ringkas ikhwan, itu ada beberapa sifatnya, macamnya. Yang pertama, sifatnya ibadah, dan ini harus diberikan kepada siapa? Tujukan kepada Allah. Kemudian yang kedua apa? Tergantung hukumnya. Kalau dia wajib maka dia kalau dia sunnah maka dia Kemudian yang terakhir, kita menyembelih untuk kita makan sendiri atau untuk apa? Dijual belikan. Maka ini hukumnya apa? Mubah. Dan perlu antum perhatikan di sini ikhwan. Karena juga sebentar lagi nanti insyaallah taala kita akan berkurban. Perlu juga kita perhatikan adab-adab saat kita menyembelih. Di antara adab yang paling penting ikhwan saat kita menyembelih atau di dalam penyembelihan ini, hendaknya orang yang menyembelih itu adalah orang Islam. Hendaknya orang yang menyembelih itu adalah orang Islam. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan sesembelihan ahlul kitab? Siapa itu ahlul kitab, Fandi? Kristen? Nah, Yahud dan Nasara. Bagaimana dengan sesembelihan mereka ikhwan? Apakah halal untuk dimakan? InsyaAllah halal. Nah, kata para ulama kita halal. Halalun tayyib. Nah, mana dalilnya? Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yawma uhilla lakumut thayyibat." Pada hari ini telah dihalalkan bagi kalian at-thayyibat, hal-hal yang baik. Wa ta'amul ladzina utul kitabah hillul lakum. Dan makanan atau sesembelihan ahlul kitab itu halal bagi kalian selama mereka tentunya mengucapkan apa? Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saat mereka apa? Menyembelih. Saat mereka menyembelih. Lalu bagaimana ketika mereka tidak menyebut nama Allah? Halal atau tidak? Allah jelas katakan sesembelihan mereka halal. Haram. Kenapa? Nah, karena mereka tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan ahlul kitab ikhwan, orang-orang kaum muslimin menyembelih akan tapi dia sebut selain dari nama Allah Subhanahu wa taala. Halal atau tidak halal? Haram. Sesembelihannya menjadi bangke. Misalkan dia sembelih untuk wali fulan, ya, untuk si wali ini, wali itu ikhwan, untuk bertakarrub kepada wali ini dan wali itu, halal atau tidak sesembelihannya? Karena apa? Dia sembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tapi untuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Faham ini ikhwan? Faham? Akan tapi kalau masalahnya ikhwan antum tidak tahu bagaimana dia menyembelih. Antum tidak hadir ketika dia menyembelih. Tiba-tiba dia datang ke rumah antum dikasih antum daging sesembelihannya, daging kambing atau daging ayam atau daging yang halal bagi kaum muslimin. Antum terima atau antum tidak terima? Kalau masalah daging saja antum terima saja. Nah, kata Syekh bin Baz rahimallahu taala, kul, makan dia. Tidak perlu antum tanya bagaimana antum menyembelihnya, dari mana antum dapatkan ini. Tidak perlu antum tanya. Kalau antum tidak tahu, makan. Fahim tu ikhwan? Fahim tu? Nah, barakallahu fikum. Baik. Ini adab yang pertama. Ini adab yang pertama. Kemudian adab berikutnya ikhwan,
hendaknya saat kita menyembelih kita membaca apa? Basmalah. Bismillah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih." Atau mimma lam yudhkar ismullahi alaih. Naam. Dan jangan kalian memakan binatang-binatang yang saat disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau misalkan kita lupa, afwan saat Anda sembelih belum baca bismillah, Anda baru ingat ketika hewannya sudah mati. Apakah hewannya halal atau tidak halal? Ini terjadi atau tidak, ikhwan? Kemungkinan terjadi. Di sini khilafun bainal ulama. Ada khilaf di antara para ulama kita. Sebagian para ulama mengatakan dagingnya tetap halal. Kenapa? Tidak sengaja, karena dia lupa. Dan Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya qalam, pena itu diangkat dari orang yang tidur sampai dia bangun. Apapun yang dilakukan oleh orang yang tidur, ikhwan, maka tidak dicatat, tidak berdosa dia, ikhwan. Hatta kata para ulama kita, kalau dia membunuh, misal orang nyigoso, dia membunuh, apakah harus dikisas? Tidak harus dikisas, karena dia sedang tidur. Nah, jadi seseorang yang lupa, Allah Subhanahu wa taala ampuni. Sebagaimana doa yang di akhir surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana." Ya Allah, jangan engkau siksa kami, jangan engkau hukum kami ya Allah, karena kami lupa dan karena kami salah. Itu pendapat yang pertama, ikhwan. Dagingnya, sesembelihannya tetap halal. Pendapat yang kedua, tidak halal, alias haram. Karena apa? Keumuman dari firman Allah Subhanahu wa taala yang kita baca tadi. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih." Jangan kalian makan hewan-hewan yang disembelih akan tapi tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala saat disembelih. Dan pendapat ini dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala. Akan tetapi wallahu taala alam, jika kita perhatikan ya dalil-dalil para ulama yang berpendapat dengan pendapat yang pertama tadi, maka biiznillah taala ya pendapat yang pertama itu lebih kuat. Dan pendapat yang pertama, ikhwan, adalah pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Baik. Ini berkaitan dengan apa? Membaca bismillah. Kemudian di antara adab yang berikutnya, ikhwan, saat kita sembelih, hendaknya kita tidak mengasah pisau itu di hadapan hewan sesembelihan kita. Menajamkan pisau di hadapan hewan sesembelihan kita. Suatu hari Rasulullah SAW pernah melihat, mengintai sahabat yang mengasah pisaunya di depan hewan sembelihannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, ya, sesuatu atau apa yang engkau lakukan ini tidaklah diterima. Artinya apa? Dilarang di dalam agama Islam. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, "Aturidu an tumitaha?" Apakah engkau ingin membunuhnya, mematikannya beberapa kematian? Artinya apa? Tidak boleh kita mengasah pisau di hadapan hewan sesembelihan kita. Ini di antara adab yang perlu kita perhatikan, ikhwan. Dan juga di antara adab yang perlu kita perhatikan saat kita menyembelih, hendaknya pisau yang kita gunakan itu adalah pisau yang tajam. Jangan antum pakai pisau yang sudah berkarat-karat, tumpul dan semisalnya, ikhwan, karena ini menyiksa hewan sesembelihan kita. Dan kita tahu bahwasannya menyiksa hewan itu dilarang atau diperbolehkan? Dilarang di dalam ajaran Islam. Kata Rasulullah SAW, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbuat ihsan, berbuat baik terhadap sesuatu apapun. Di antaranya kata Rasulullah SAW, "Walyuhidda ahadukum syafratahu." Hendaknya salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya sebelum dia menyembelih. Dan juga di antara adab yang berikutnya, ikhwan, hendaknya kita menghadapkan hewan sesembelihan kita itu menghadap kiblat. Dan yang perlu diperhatikan bahwasannya hewan tersebut akan halal, kata para ulama kita, ketika kita menyembelihnya di lehernya
dengan syarat 2 urat leher itu putus. 2 urat leher itu putus, baru hewan yang kita sembelih itu halal. Baik, sekarang kalau misalkan kita tidak bisa menyembelihnya di bagian lehernya, ikhwan, bolehkah kita menyembelihnya di perutnya atau di bagian ekornya atau semisalnya? Boleh? Apakah harus di leher? Jawab. Boleh kalau binatang kalau misalkan tidak lihat, sapi, kambing, boleh? Kata para ulama, boleh. Contoh, kalau misalkan sapi yang kita ingin kurban itu, ikhwan, yang kita ingin sembelih jatuh ke dalam dia kabur kemudian jatuh ke dalam sumur. Kita berusaha untuk angkat dia, kan, tapi tidak mampu. Tapi kalau kita biarkan lama-lama di sumur, ikhwan, dia akan mati. Daripada dia keburu mati, ikhwan, tidak menjadi masalah. Kata para ulama, kita membunuhnya di bagian tubuh mana saja, yang penting keluar darahnya, ikhwan, tetap sesembelihan itu halal. Mana dalilnya? Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah, melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, unta-unta kami kabur, lepas." Kemudian sahabat ini berkata kepada Rasulullah, "Kemudian kami memanahnya, wahai Rasulullah. Kemudian ada yang terkena di pahanya, lalu dia mati. Apakah boleh kami memakan dagingnya?" Kata Rasulullah SAW, "Boleh, tidak menjadi masalah." Jadi kalau kita tidak mampu menyembelih hewan tersebut di bagian lehernya, ikhwan, seperti kayak contoh kasus tadi itu, maka tidak menjadi masalah kita menyembelihnya di bagian tubuh mana saja. Tapi yang paling penting sebelum atau saat kita menyembelihnya, kita mengucapkan apa? Basmalah. Fahimtum, ikhwan? Fahimtum? Ini beberapa adab, ikhwan. Sebenarnya masih ada lagi, akan tapi kita lihat waktu ini ternyata sudah sebentar lagi isya. Nah, baik. Dan kita ingin mengambil semua ibadah atau ibadah yang terakhir, yaitu ibadatun nazar. Nah, mudah-mudahan ibadatu adzabhu bisa dipahami oleh kita semua, ikhwan. Bisa dipahami insyaallah. Baik. Kemudian ibadah yang berikutnya, ikhwan, ibadah yang terakhir yang beliau sebutkan di dalam kitabnya ini, an-nazar. Apa itu? Ibadah nazar. Nazar, apa bahasa bimanya Pak Abu Zaidan? Nazar atau nadar? Najar atau nazar? Najar. Bukan tidak ada nazar di sini, tapi najar. An-najar itu bahasa Indonesianya apa, ikhwan? Tukang kayu. An-najar. Nah, baik. Ibadah nazar. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira." Mereka melaksanakan nazar mereka dan mereka takut pada hari di mana azab pada hari tersebut bertebaran di mana-mana. Ini dalil dari ibadah dari nazar. Kemudian apa itu nazar? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala mengatakan, ilzamul insani nafsahu bi syai'in ma, yaitu kita mewajibkan sesuatu atas diri kita yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan hal tersebut. Contoh, antum misalkan bernazar untuk puasa 3 hari. Saya nazar puasa 3 hari. Tapi puasa yang 3 hari itu, ikhwan, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala tidak wajibkan atas diri antum. Akan tetapi setelah antum nazar, puasa tersebut wajib atas diri antum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nadara an yuti' Allah falyuti'hu. Barang siapa yang telah bernadar untuk mentaati Allah, maka hendaknya ia taati. Kalau anda tidak jadi puasa 3 hari itu, ikhwan, maka antum berdosa. Antum berdosa. Nah, dan beliau atau para ulama kita, ikhwan, menyebutkan bahwasannya nadar itu ada 3 macam. Nadar itu ada 3 macam. Yang pertama, nadar yang disyariatkan. Kemudian nadar yang hukumnya makruh. Kemudian nadar yang hukumnya haram. Pertama apa tadi, Rehan? Nadar yang disyariatkan. Kemudian nadar yang hukumnya makruh. Kemudian nadar yang hukumnya haram. Baik, bagaimana nadar yang hukumnya atau yang disyariatkan itu, ikhwan?
yaitu kita bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan tanpa ada rasa ingin membalas kebaikan yang telah Allah berikan kepada kita. Contoh misalkan, saya bernadar infak 1 juta per bulan. Baik, kenapa antum infak bernadar demikian Pak Lubis? Tidak ada apa-apa. Tidak ada sebab apa-apa. Saya ingin hanya bernadar saja. Maka nadar yang seperti ini ikhwan, hukumnya atau disyariatkan, dia termasuk ibadah. Baik. Nadar yang kedua, nadar yang hukumnya makruh ikhwan. Bagaimana nadar tersebut? Yaitu ketika seseorang bernadar, niatnya untuk membalas kebaikan yang telah Allah berikan kepadanya. Contoh misalkan, kalau saya sembuh, saya akan puasa 3 hari. Saya bernadar puasa 3 hari. Kalau saya sukses, saya akan menghajikan orang lain. Kalau saya sembuh, saya akan infak sekian. Kalau saya keterima di pekerjaan saya ini, saya bernadar akan membagikan atau memberikan gaji pertama saya kepada orang tua saya. Maka nadar yang seperti ini ikhwani, kata para ulama kita, hukumnya makruh. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, wa innama yustakhraju bihi min bakhil. Nadar yang seperti ini hanya dilakukan oleh orang-orang bakhil, orang-orang pelit saja. Kenapa ikhwan? Sebenarnya dia tidak mau infak, sebenarnya dia tidak mau puasa 3 hari. Akan tapi kalau Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan kepadanya, baru dia mau infak, baru dia mau beribadah, baru dia mau puasa. Maka ini nadar yang seperti ini ikhwan, hukumnya sekali lagi kata para ulama kita makruh. Akan tetapi apabila antum telah bernadar ikhwan, walaupun nadar hukum asalnya itu makruh, maka wajib antum harus menunaikan nadar antum. Fahimtum ikhwan? Antum tadi misalkan Allah sembuhkan antum, kemudian antum bernadar, ya betul-betul Allah sembuhkan antum, tapi antum telah sebelumnya bernadar untuk apa? Puasa 3 hari. Wajib atau tidak antum berpuasa? Atau makruh hukumnya antum berpuasa? Wajib. Yang makruh itu ikhwan nadarnya, bukan apa? Isi dari nadar tersebut. Fahimtum ikhwan? Baik. Nadar yang terakhir ikhwan sebelum kita adzan, yaitu nadar yang hukumnya haram. Bagaimana sifatnya ikhwan? Misalkan antum bernadar, kalau Allah Subhanahu wa taala sembuhkan saya, maka saya pergi ke Lombok untuk apa? Misalkan zina, misalkan minum khamar, misalkan mencuri atau semisalnya kemaksiatan yang lain. Maka ini nadar hukumnya apa ikhwan? Haram dan tidak boleh direalisasikan. Kata Rasulullah SAW, "Man nadhara an ya'si Allah fala ya'si." Barang siapa yang bernadar untuk memaksiati Allah, mendurhakai Allah, maka tidak boleh dia mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fiik.
Baik ikhwan, alhamdulillah, pokok yang pertama sudah kita selesaikan, dan insyaallah ta'ala sekarang kita masuk ke pokok yang kedua. Al-aslu tsani, ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Pokok yang pertama itu apa? Ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan pokok yang kedua yang kita insyaallah taala akan sedikit membahasnya pada malam hari ini ikhwan adalah mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dan ini penting bagi kita ikhwani, mengenal agama kita dengan dalil. Dan dalil itu kita sudah sering katakan, imma Al-Quran atau hadis. Al-Quran atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itulah dalil. Jangan sampai kita beragama Islam ya dengan pengetahuan begitu saja ikhwan, tanpa kita mengenal dalilnya. Karena dengan kita mengenal dalil ya, maka biiznillah taala itu akan mengokohkan keislaman kita. Coba antum bayangkan ikhwan, antum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi antum tidak tahu dalil dari ibadah yang antum lakukan. Kira-kira antum yakin 100% bahwasanya ibadah yang antum lakukan itu sudah benar? Jawab. Antum yakin 100% ibadah yang antum kerjakan itu sudah benar? Antum tahu tidak tahu dalilnya? Belum tentu. Tapi beda halnya ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu dalilnya. Jelas dalilnya sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah yang kita lakukan itu dibangun di atas keyakinan. Berbeda dengan seseorang yang beribadah kepada Allah akan tetapi dia tidak tahu dalil. Masih ada keraguan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Di dalam hadis arba'in, tinggalkan apa yang membuat engkau ragu kepada apa yang tidak membuat engkau ragu. Sekali lagi ikhwan, penting bagi kita belajar agama Islam ini dengan dalil. Dan pokok yang kedua ini berbicara tentang itu, ma'rifatu dinil Islami bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Baik, al-Islam itu apa maknanya ikhwan? Secara bahasa, Islam secara bahasa diambil dari kata aslama yuslimu islaman. Aslama yuslimu islaman. Dan arti dari kata aslama yuslimu islaman adalah menyerahkan diri, berserah diri. Makanya kalau kita mengatakan aslamtu lillah, saya Islam kepada Allah, artinya apa? Saya menyerahkan diri saya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Terserah engkau ya Allah. Diperintahkan kita nurut, dilarang kita tinggalkan. Itu makna ucapan dari aku orang Islam. Itu yang harus kita fahami betul-betul. Sedangkan makna Islam secara syariat ikhwan, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Salih Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, wa huwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Pertama kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mentauhidkannya. Kemudian wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk dengan mentaati Allah. Wal bara'atu minasyirki wa ahli, kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Jadi makna Islam itu ikhwan berapa? Ya, harus terpenuhi 3 kategori ini ikhwan. Yang pertama apa tadi? Kita menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita mentauhidkannya. Kemudian yang kedua kita apa? Tunduk dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seorang dikatakan sebagai seorang muslim ikhwan kalau dia tidak mau tunduk dan taat kepada Allah? Dan seseorang muslim yang sempurna adalah seseorang yang sempurna tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa?
melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga ikhwan, al-bara'atu minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Apa makna dari al-bara'ah di sini ikhwani? Kata para ulama, al-bara'ah di sini maknanya yang pertama, kita tidak boleh melakukan kesyirikan. Yang kedua, kita menjauhi tempat-tempat kesyirikan. Yang ketiga, kita tidak boleh memberikan loyalitas kita kepada kesyirikan. Aneh saja ikhwan, kalau ada orang yang menganggap bahwasanya dia mentauhidkan Allah, akan tapi dia tidak atau setuju dengan kesyirikan. Dia setuju dengan kesyirikan. Atau ada orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia tidak masalah dengan acara-acara kesyirikan. Maka kita katakan tauhidnya belum sempurna. Bahkan kita katakan ikhwan, Islamnya belum sempurna. Karena orang Islam itu tidak akan setuju dengan kesyirikan, tidak akan pernah setuju dengan acara-acara kesyirikan. Walaupun orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka yang melakukan kesyirikan ikhwan, tidak boleh kita katakan mereka semuanya kafir. Tidak boleh. Sampai kita yakin betul, atau ya sampai penghalang-penghalang dari mereka itu hilang. Sampai syubhat-syubhat mereka itu hilang. Sekali lagi ikhwan, tidak boleh kita mengatakan orang-orang yang melakukan kesyirikan itu semuanya kita katakan mereka kafir. Sampai betul-betul penghalang dari mereka itu apa? Syubhat-syubhat mereka itu hilang. Baik. Kemudian kata beliau di sini, wahwa thalathu maratib. Islam itu memiliki 3 maratib, 3 tingkatan. Apa yang pertama? Al-Islam. Yang pertama Islam. Kemudian tingkatan yang kedua al-iman. Kemudian tingkatan yang ketiga al-ihsan. Ya, berarti tingkatan yang paling tinggi itu apa ikhwani? Al-ihsan. Tingkatan yang paling tinggi itu al-ihsan. Baik. Wa kullu martabatin laha arkan. Dan setiap tingkatan ini, martabat ini memiliki rukun-rukunnya. Islam kita tahu berapa rukunnya? 5. Yang diawali dengan syahadatain, salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Kemudian iman memiliki berapa rukun? 6. Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada kutub, iman kitab-kitabnya, iman kepada para malaikat, iman kepada para rasulnya, dan iman yang terakhir adalah iman kepada apa? Qadar, khairihi wa syarri. Dan begitu juga ihsan memiliki apa? Rukun. Berapa rukun ihsan? Berapa rukun ihsan? 1, 2. Ahsan. Apa saja rukun ihsan? Ahsan. Sebagaimana kata Rasulullah SAW di hadis Jibril yang panjang itu, kalau di dalam kitab Al-Arba'in itu hadis yang kedua. Apa kata Rasulullah SAW? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Ini rukun yang pertama. Fa in lam takun tarah fa innahu yaraka. Ini rukun yang kedua. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau seandainya engkau tidak melihat Allah, maka Allah pasti melihatmu. Itu rukun yang kedua. Jadi ihsan, rukun ihsan yang tertinggi adalah apa? Kita beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat kita. Perhatikan ikhwan, kata Rasulullah SAW, ka'annaka tarahu. Seakan-akan engkau melihat Allah. Bukan berarti antum bisa melihat Allah. Faham tuh? Seakan-akan melihat Allah. Kenapa dia katakan seakan-akan melihat Allah? Karena kita memiliki ilmu yang dalam tentang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalkan anak katakan kepada antum, sekarang anak akan kabari antum bagaimana rumah Rasulullah SAW. Perhatikan jemaah, seakan-akan kita sekarang ini melihat rumah Rasulullah SAW. Kenapa demikian ikhwani? Kenapa anak katakan seakan-akan kita melihat rumah Rasulullah SAW, padahal kita melihatnya atau tidak? Tidak melihatnya. Akan tetapi insyaallah taala dengan penjelasan yang sangat gamblang, yang sangat mudah, yang sangat jelas, maka seakan-akan kita melihat rumah tersebut. Fahim tuh ikhwan? Demikian juga dengan Allah. Seakan-akan kita melihat Allah. Kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Saking dalamnya ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Fahim tuh? Fahim tuh ikhwan? Baik. Dan kita katakan tadi ikhwan, bahwasanya setiap dari martabat tingkatan ini memiliki apa tadi? Rukun-rukunnya. Islam memiliki 5 rukun.
syahadatain, salat, zakat, puasa, haji. Baik. Mungkin kita akan sedikit mengambil rukun yang pertama, ikhwan, yaitu apa? Syahadatain. Apa itu syahadatain? Apa itu syahadatain? Apa itu syahadatain? Apa itu syahadatain? Nah, apa itu dua kalimat syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik, sekarang baru pertanyaannya, apa arti dari asyhadu? Baru antum jawab apa tadi? Saksi. Aku bersaksi. Baik, biar lebih gampang ikhwan, ana kasih contoh. Misal Abu Hanif, dia melihat kejadian sebuah kecelakaan ikhwan di depan Al-Badar. Nah, kemudian dia diminta oleh polisi menjadi apa? Saksi. Kira-kira antum mau Abu Hanif? Jawab Abu Hanif. Mau antum Abu Hanif menjadi saksi? Mau. Kenapa dia mau ikhwan? Kenapa dia Abu Hanif berani menjadi saksi? Karena beliau melihat kejadian ikhwan dengan mata kepala beliau sendiri. Sahih wala la? Beliau melihatnya. Artinya apa? Saat kita bersaksi, konsekuensinya ikhwan, ketika kita ingin bersaksi, maka kita memiliki ilmu terlebih dahulu atas kesaksian yang kita ingin saksikan. Paham maksud ana? Paham maksud ana ikhwan? Antum harus memiliki ilmu dulu baru antum bersaksi. Kalau misalkan antum Abu Hanif ya diminta polisi untuk jadi saksi, padahal antum tidak ada di lapangan, di kejadian, di TKP, tapi antum diminta oleh polisi. Ketika ditanya, apa yang antum lihat? Tidak tahu. Siapa yang nabrak? Tidak tahu. Apa permasalahannya? Tidak tahu. Kira-kira dia menjadi beliau ini akan menjadi apa? Bahan tertawaan nanti di persidangan ikhwan. Fahimtum? Maksud ana ikhwan, sebelum kita bersaksi itu harus kita memiliki ilmu tentang apa yang kita saksikan. Fahimtum ikhwan? Fahimtum? Sekarang ikhwan, ketika kita ingin bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memiliki ilmu dulu. Fahimtum ikhwan? Dan setelah itu akan timbul keyakinan kita karena kita memiliki ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak ibadahi kecuali Dia. Malaikat juga bersaksi dan para orang-orang yang memiliki ilmu juga bersaksi. Jadi ikhwani fi din azanillah wa iyyakum ajma'in, sekali lagi sebelum kita bersaksi maka kita harus memiliki ilmu tentang apa yang kita saksikan. Fahimtum jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum ajma'in? Maka di sini perlu kita untuk belajar. Perlu untuk kita belajar. Baik, asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Apa maknanya? Tidak ada ilah yang benar untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama, la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Yang pertama an-nafyu, peniadaan, kemudian yang kedua al-itsbatu, penetapan. Dari mana kita ambil an-nafyu? La ilaha, tidak ada ilah. Kita meniadakan ilah di situ ikhwan. Kemudian rukun yang kedua dari mana? Illallah. Kita menisbatkan bahwasanya ilah itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ya terjemahan-terjemahan yang bertebaran sekarang ini ikhwan tentang la ilaha illallah itu apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Kata siapa? Banyak Tuhan selain Allah. Sahih la ikhwan. Banyak Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sahih la. Sahih. Akan tetapi Tuhan-Tuhan tersebut ikhwan tidak ada hak untuk disembah. Jadi terjemahan yang benar yang wallahu taala alam dari la ilaha illallah itu perlu ditambah ikhwan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad di sini. Apa terjemahan yang paling tepat? La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ilah yang berhak untuk disembah, yang benar untuk disembah kecuali apa? Kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita
Kita katakan tadi bahwasanya la ilaha illallah memiliki berapa rukun? Dua rukun. Yang pertama tadi apa? An-nafyu, peniadaan. Kemudian yang kedua apa? Al-itsbatu, penetapan. Baik, sekarang kalau kita hanya mengambil satu rukun saja, anggap kita mengambil satu rukun yang pertama, an-nafyu, peniadaan. Benar apa yang kita lakukan? Salah. Itu seperti orang-orang apa? Ateis. Orang-orang ateis, mereka menganggap bahwasanya tidak ada ilah di alam semesta ini. Soalnya tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Baik, kalau kita mengambil al-itsbat saja ikhwan, penisbatan saja, benar? Masih salah. Karena apa? Tauhid kita belum sempurna. Ya, orang-orang Quraisy, kafir Quraisy juga apa? Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan. Dalilnya banyak sekali kita dapatkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Di antaranya di dalam surat Luqman Allah Subhanahu wa taala katakan wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah. Apabila engkau wahai Muhammad bertanya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy itu, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Mereka pasti akan menjawab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengakui bahwasanya Allah itu adalah ilah Tuhan, akan tapi mereka tidak meniadakan Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah mereka ikhwan masih di dalam kesyirikan, karena mereka tidak ada rukun yang kedua, an-nafyu. Jadi harus dua ini ikhwan. Perhatikan, harus dua hal ini, an-nafyu wal itsbat. Baik, sebelum kita akhiri ikhwan, perlu juga kita sampaikan bahwasanya la ilaha illallah, dan kita tahu la ilaha illallah ini adalah kunci apa? Surga. La ilaha illallah kita tahu bahwasanya dia adalah kunci surga. Dan kunci ikhwan, sebagaimana antum telah ketahui, kalau dia tidak memiliki gigi-gigi, bisa dia membuka pintu? Tidak bisa. Begitu juga dengan la ilaha illallah, dia memiliki 7 gigi, 7 syarat. Syarat yang pertama, dengan cepat ana sebutkan ikhwan, adalah al-ilmu. Syarat yang kedua adalah yakin. Syarat yang ketiga al-qabul, menerima. Syarat yang keempat adalah apa? Al-inqiyad, tunduk patuh. Syarat yang kelima adalah jujur. Syarat yang keenam adalah ikhlas, dan syarat yang terakhir al-mahabbah, cinta. Siapa bisa yang mengulangi ikhwan? Masyaallah, yalla. Pertama, tanpa lihat HP-nya. Ilmu, yakin, menerima, tunduk dan patuh, ikhlas dan cinta. Nggak, kurang satu. Jujur. Ahsantum. Perhatikan ikhwan, 7 syarat ini ada di kehidupan kita sehari-hari. Kita kasih contoh, misalkan kalau antum Abu Hanif pengen cukur, kira-kira antum cukur rambut ke siapa yang antum temui di jalan? Misalkan antum temui ana, ya Abu Fawaz cukur ana, kira-kira begitu? Nah, masa antum mau cukur ke semua orang? Tidak mungkin, soalnya tidak mungkin. Ya, antum harus cari tahu dulu, ya, siapa yang bisa cukur atau tidak. Soalnya, tapi di dalam antum mencari tahu ini, apakah si fulan bisa cukur atau tidak, dibutuhkan ilmu. Butuh ilmu. Soalnya antum tanya misalkan Pak Furqan, apakah mana Pak Ahmad, misalkan Pak Ahmad apa dia bisa cukur atau tidak? Kata Pak Furqan, Masya Allah Ahmad hebat, ahli di bidang apa? Cukur mencukur. Nah, jadi butuhkan ilmu. Baik, ketika Pak Furqan sudah katakan bahwasanya Ahmad itu bisa cukur Abu Hanif, bisa mencukur rambut antum, kira-kira antum yakin enggak ya untuk mendatangi Ahmad supaya dia cukur rambut antum? Yakin? Karena kata Pak Furqan dia hebat, ahli, sudah 20 tahun dia pengalaman di cukur mencukur. Fahim tuh Abu Hanif? Antum pede, antum yakin datangi Ahmad untuk antum minta tolong mencukur antum? Fahim tuh Abu Hanif? Baik, setelah antum dicukur atau afwan, saat antum dicukur, kata Pak Ahmad, Abu Hanif, kepala antum ini bagusnya cukuran 3 cm atau 4 cm. Kira-kira Abu Hanif antum terima saran dari beliau? Terima, karena dia ahli. Ya, kata orang itu ahlinya ahli. Nah, taib. Saat antum dicukur, Pak Ahmad bilang kan tuh, Abu Hanif, miringkan
kepala antum sedikit, kanan, kiri, mundur, maju. Kira-kira Abu Hanif, antum taat sama perintah Ahmad? Harus taat. Masa antum jangan sok-sok antum mengaturan Ahmad. Harus taat. Soalnya dan antum taat dengan penuh keikhlasan atau keterpaksaan? Ikhlas. Soalnya jujur. Dan subhanallah ketika antum sudah lihat hasil cukuran Ahmad, masya Allah bagus sekali. Timbul rasa apa? Cinta. Bahkan mungkin antum Ahmad sama antum saja saya anda cukur. Tidak mau anak sama yang lain, antum saja sudah. Saking masya Allah cintanya antum. Jadi 7 hal ini ikhwan ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tapi ketika kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala harusnya kita lebih. Jangan sampai antum kepada tukang cukur antum tunduk taat, akan tapi sama Allah antum tidak taat. Allah perintahkan antum untuk memanjangkan leher, memanjangkan jenggot. Masa antum mau mikir-mikir dulu? Aduh, susah ini. Pasti anda dicela, pasti anda diolok nanti. Antum misalkan isbal, misalkan diperintahkan Allah, antum tidak isbal, antum masih mikir-mikir dulu. Misalkan para akhwat, ya diperintahkan Allah untuk menutup kepala mereka, masih mikir-mikir dulu. La ilaha illallah. Jadi ikhwan yang ingin anda sampaikan sebelum kita atau kita ketika kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak ibadahi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling penting itu ikhwan kita memiliki ilmunya terlebih dahulu sehingga nanti akan timbul keyakinan. Kemudian kita menerima apa yang Allah perintahkan kepada kita ikhwan. Kemudian setelah itu kita menerima dengan apa? Tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perintahkan kita nurut. Allah Subhanahu Wa Taala larang kita tinggalkan. Kemudian setelah itu kita melakukan ketaatan kita kepada Allah ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, dan di akhir nanti akan timbul rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini ikhwani bermanfaat bagi kita semua. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.